memberikan perlindungan kepada anak-anak itu harus dimulai dari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten bersama saya Hilda Septiani Rahayu. Nah, jadi di episode kali ini kita akan bahas topik seputar imunitas menghadapi pornografi. Wah, topik yang sangat menarik ya teman-teman. Mungkin topik ini tuh udah gak asing lagi bagi teman-teman, topik pornografi. Apalagi di era digital sekarang itu semua informasi itu bisa diakses dengan mudah ya teman-teman di internet. Terutama seputar pornografi ini. Jadi mulai dari usia dewasa, remaja, atau bahkan anak-anak tuh bisa mengakses pornografi ini dengan mudah. Nah makanya karena banyaknya akses pornografi ini dengan mudah diakses, jadi banyak anak muda yang kecanduan. Mungkin tadinya mencoba-coba jadi keterusan. Nah jadi kira-kira apa saja sih penyebab seseorang itu bisa terpapar pornografi? Nah bagaimana caranya juga kita untuk mengatasi pornografi tersebut? Nah jangan khawatir ya teman-teman, karena semua itu bakal kita bahas tuntas nih di episode kali ini. Dan pastinya saya nggak sendirian nih teman-teman, karena saya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dengan Pak Henry Gunawan, MKom. Jadi beliau ini merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten periode 2021 sampai dengan periode 2025. Nah, beliau juga merupakan akademisi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Nah, luar biasa kan? Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya ingin menanyakan kabarnya dulu pastinya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa pagi ini, cerah dan sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Kalau untuk kesibukannya akhir-akhir ini Pak, seperti apa? Ya, kalau dari sisi kegiatan memang Komnas Perlindungan Anak beberapa minggu terakhir ini sedang banyak kegiatan yang itu sifatnya sosialisasi. Beberapa kegiatan kemarin kita sosialisasi ke beberapa daerah-daerah, semisal di Kabupaten Serang, kemudian di Kota Tangerang, ada juga di Kota Serang. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang memang menjadi program upaya preventif dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten bersama-sama dengan masyarakat dan mitra-mitra Komnas. Di dalamnya ada Polda, ada Bapas, kemudian ada dari kepala sekolah dan beberapa unsur-unsur masyarakat lainnya, itu sama-sama memberikan sosialisasi tentang perlindungan anak di daerah-daerah. Jadi kegiatan akhir-akhir ini tuh sosialisasi. Ya betul, banyak sosialisasi akhir-akhir ini. Nah sosialisasi itu sendiri dilakukan di wilayah Banten atau emang pernah di luar Banten Pak? Ya, kalau sosialisasi karena memang Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten itu skupnya ada di Provinsi Banten, ada di 8 kabupaten kota, jadi kita fokusnya di 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Jadi daerah-daerah yang memang ada di di ujung, ada yang beberapa di selatan, ada yang di utara, itu kita coba bersama-sama dengan stakeholder yang ada di Provinsi Banten untuk bisa menjangkau ke daerah-daerah. Jadi di Banten ini udah didatangi semua ya? Ya, alhamdulillah di 8 kabupaten kota ya. Belum semua desa sih, belum semua kelurahan, hanya memang ada beberapa yang memang ketika kita lihat itu butuh untuk sentuhan sosialisasi, maka kita lakukan sosialisasi. Oh, baik Pak. Nah, di sini kan Bapak itu sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak periode 2021 sampai 2025. Ya. Nah, kalau boleh tahu itu awal mula Bapak bergabung di Komnas Anak ini tahun berapa ya Pak?
Iya, saya saat ini diamanahkan untuk menjadi ketua di Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten. Kalau dari ikut bergabung dengan gerakan perlindungan anak itu saya ikut di sekitar tahun 2013 ya. 2013 bersama dengan beberapa pengurus-pengurus yang ada di sebelumnya itu kita mengadakan satu kegiatan bersama yang sifatnya nasional. Ada Konferensi Anak Indonesia KAI yang waktu itu eh, waktu masih menjadi LPA Provinsi Banten diamanahkan untuk menjadi tuan rumah. Nah, dimulai dari 2013-14 sampai kemudian berlanjut ke tahun-tahun dan sampai hari ini. Berarti udah sekitar 8 tahun ya Pak Ya, di sini. sekitar itu. Nah, untuk motivasi Bapak sendiri nih bergabung di Komnas Anak ini seperti apa ya? Siapa tahu kan dari teman-teman yang menonton ada yang ingin bergabung juga, jadi kita bisa mendapatkan motivasi nih dari ketuanya langsung nih. Oke, siap. Kalau keinginan untuk bisa berguna ya. Jadi kalau kita sering mendapatkan dorongan informasi tentang bahwa manusia yang berguna itu adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini salah satu bentuk kita memanfaatkan bentuk wujud syukur kita bahwa ada hal-hal yang mungkin kita bisa bagi. Kalaupun kita tidak bisa berbagi dari sisi keuangan, kemudian kita tidak juga bisa berbagi dari sisi hal-hal yang itu sifatnya berbagi secara langsung dalam bentuk harta dan sebagainya, kita juga bisa berbagi dalam bentuk pikiran, kemudian kita juga bisa berbagi untuk sama-sama menolong. Nah, ini yang kemudian saya lihat di Komnas Perlindungan Anak yang ada 8 kabupaten kota, semangatnya sama, frekuensinya di satu frekuensi yang sama untuk sama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak yang ada di Provinsi Banten. Nah, semangat itu yang saya dapatkan ketika bergabung yang pada saat itu masih Lembaga Perlindungan Anak. Saya lihat teman-teman di sana sepertinya tidak mengenal lelah ketika melakukan sosialisasi, kemudian advokasi, mendampingi anak-anak secara langsung, dan rasa lelah itu bisa hilang ketika orang yang kita tolong mengucapkan terima kasih. Jadi dalam beberapa momen kita seperti terbayarkan ketika kita sudah lelah membantu melakukan advokasi, tapi di saat selesai kita mendampingi, kita lakukan advokasi, ada orang tua dari korban, ada anaknya secara langsung yang kemudian mengucapkan terima kasih. Mereka menyampaikan kalau tidak ada kakak-kakak, kalau tidak ada bapak-bapak dari Lembaga Perlindungan Anak, mungkin masa depan saya tidak tahu seperti apa. Nah, ini yang kemudian sepertinya menjadi energi buat saya secara pribadi dan teman-teman di Komnas Anak Provinsi Banten, bahwa gerakan-gerakan atau langkah-langkah untuk bisa memberikan perlindungan kepada anak itu menjadi tugas dan tanggung jawab yang kemudian akhirnya menjadi keseharian. Nah, ini yang harapannya sih bisa kita tularkan juga dengan rekan-rekan dan pengurus-pengurus yang lain, bahwa ada banyak anak-anak, ada banyak keluarga yang jauh mungkin tidak kita kenal, itu membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan pendampingan kita, karena memang kita diamanahkan untuk menjadi pengurus dan mengetahui apa itu undang-undang, apa itu advokasi, dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu jadi tugas kita untuk bisa mendampingi. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa mendapatkan motivasi langsung nih dari Pak Ketua. Nah, semoga teman-teman juga bisa tergerak hatinya ya. Amin. Semoga Pak Ketua juga bisa semangat selalu, Pak. Amin. Nah, selain di Komnas Anak ini, Bapak juga sebagai dosen ya, Pak? Iya, betul. Di kampus mana aja, Pak, kalau boleh tahu?
Saya mengajar di Universitas Serang Raya, kemudian ikut juga menjadi tenaga pengajar di Universitas Banten. Di konsentrasinya di informatika, di komputer kebetulan. Jadi konsentrasi yang memang sesuai dengan background akademis, ilmu komputer, dan mengajarnya pun di bidang informatika komputer. Wah, lumayan padat ya Pak. Iya. Jadi itu saja ya sedikit perkenalan dari narasumber kita hari ini. Nah, langsung saja mungkin ke pertanyaan-pertanyaan, ke topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Pak seputar pornografi. Nah, pornografi yang menjadi isu-isu yang sangat banyak ya di masyarakat nih, khususnya di kalangan anak-anak muda sekarang ya. Apalagi kan untuk kemajuan teknologi yang sedemikian rupa ini Pak menjadi salah satu faktor penyebab pornografi itu mudah diakses nih bagi anak-anak. Saya juga baca di sebuah artikel bahwasanya dalam situs Kominfo itu dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara pengakses situs pornografi ketiga terbesar di dunia. Luar biasa ya teman-teman. Selamat buat Indonesia. Nah, jadi menurut pandangan Bapak nih mengenai pornografi itu sendiri bagaimana ya Pak? Ya, pornografi ini menjadi salah satu kita menyebutnya salah satu rangkaian dari bagaimana anak-anak hari ini melakukan kekerasan seksual. Nah, dari kita hitung misalnya dari 10 saja, misalnya 10 kasus kekerasan seksual yang ada di Provinsi Banten, 9 diantaranya itu anak-anak yang memang sudah terpapar video porno. Nah, pada saat kita tanyakan secara langsung kepada para anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang memang melakukan secara langsung kejahatan seksual tersebut, nah anak-anak ini melihat bahwa apa yang kemudian ditontonnya selama beberapa minggu, beberapa hari ke belakang itu yang membuat anak-anak menjadi penasaran. Nah, pornografi ini yang kemudian ternyata memicu beberapa kejadian-kejadian yang sifatnya kekerasan seksual, termasuk beberapa kasus yang kami dampingi, misalnya kasus anak yang bergerombol. Ada beberapa anak yang melakukan kekerasan seksual misalnya itu setelah mereka sama-sama terlebih dahulu menonton video porno, baru kemudian melakukan kekerasan. Nah, ini yang kemudian kita lihat ada dampak yang ternyata berkepanjangan. Orang-orang yang memang melihat secara langsung video porno, kemudian dia punya uang, maka dia akan mencari untuk melakukan transaksi, untuk menyalurkan apa yang kemudian sudah dilihatnya selama beberapa hari ke belakang. Nah, ketika dia punya uang, dia akan mencari misalnya beberapa WTS dan beberapa wanita-wanita tunasusila yang ada dengan bertransaksi. Nah, ketika dia punya uang, nah maka kemudian muncullah beberapa aplikasi-aplikasi yang di dalamnya itu terindikasi ada langkah-langkah transaksi oleh para pencari hal-hal yang memang sifatnya negatif. Nah, kemudian pada saat kita lakukan advokasi, ada beberapa orang yang kita lihat menjadi mucikari. Dia menggunakan smartphone itu untuk kemudian menjual orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ini kita bisa dorong untuk sampai kemudian dikenakan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, pasalnya. Kemudian ada juga yang ternyata itu anak-anak menggunakan aplikasi itu secara mandiri. Jadi mereka menjual diri sendiri secara online. Nah, ini yang kami lihat ada beberapa aplikasi yang mengarah ke arah sana. Nah, ketika ada si pelaku yang memang punya uang, dia akan mencari dengan melakukan transaksi. Nah, kalau ada pelaku yang kemudian tidak punya uang, ini yang kemudian terjadinya perkosaan. Nah, jadi ketika dia sudah lama terpapar video porno, kemudian dia tidak punya uang, cara menyalurkan hasrat seksualnya dengan
mencari orang-orang yang bisa diperkosa. Nah, ini dampak yang lebih lanjut. Nah, kalau ini kemudian dilakukan oleh orang dewasa, ketika yang punya uang itu mencari dengan melakukan transaksi, yang tidak punya uang itu melakukan dengan memperkosa atau melakukan pelecehan pada orang-orang yang ada di dekatnya. Nah, yang ketiga, kalau ini kemudian terjadi pada anak-anak yang terpapar video porno, mereka akan melakukan apa yang kemudian menjadi rasa penasarannya itu kepada teman-teman sebayanya. Kita temukan beberapa kasus anak-anak yang terpapar video porno ini melakukan kekerasan seksual itu kepada anak-anak yang lebih muda umurnya daripada dia. Misalnya kita temukan kemarin di Kabupaten Serang ada anak-anak yang usianya 12 tahun melakukan kekerasan seksual kepada anak yang usianya 7 tahun, 8 tahun. Kemudian kami dapatkan informasi juga ada anak usia 7 tahun, korbannya 4 tahun. Nah, ini yang kemudian ternyata pemicu terbesarnya adalah anak-anak ini sudah terbiasa melihat video porno tanpa ada pengawasan orang tua. Nah, ini yang kemudian kami lihat sepertinya ada miss antara pemahaman orang tua terkait dengan bagaimana video porno itu bisa diakses oleh anak-anak dengan mudahnya anak-anak mengakses video porno itu. Ya, berarti video pornografi ini menjadi salah satu faktor yang terjadi pelecehan seksual ya Pak? Betul, salah satu faktor terbesarnya. Ya. Dalam kasus-kasus kebelakang yang Komnas Anak ini tangani itu, apakah Bapak sudah menemukan kasus pornografi itu Pak yang menjadi faktor utama mereka? Ya, tadi pada saat kita lakukan pendampingan ternyata memang setelah ditelusuri anak-anak yang menjadi melakukan kekerasan seksual ini anak-anak yang memang setiap hari melihat video porno. Nah, ini yang kemudian sebagian besar orang tua tidak mengetahuinya. Cara kemudian anak-anak mengakses itu biasanya di beberapa kanal YouTube. Di YouTube itu ada beberapa keyword yang itu sudah diketahui oleh anak-anak. Ketika anak-anak mengakses itu, latar historinya hilang. Oh, jadi dihapus ya Pak? Tidak dihapus, jadi ada pengaturan di beberapa aplikasi termasuk di YouTube juga. Ketika kita mencari dengan keyword tertentu, keyword itu tidak terekam case historinya. Berarti sudah otomatis hilang. Nah, orang tua ketika melihat itu ya dianggapnya tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, karena rata-rata anak-anak hari ini itu menggunakan smartphone orang tuanya. Iya. Nah, smartphone orang tua yang diambil atau dipinjam dari orang tua. Kadang orang tua tidak sadar bahwa ketika sedang iseng melihat gambar-gambar yang sifatnya dewasa, itu terekam di dalam smartphone tersebut. Nah, kita menyebutnya algoritma kecenderungan kalau dalam dunia komputer. Nah, algoritma kecenderungan itu yang kemudian mengarahkan kepada smartphone itu apa yang sering dilihat, itu yang kemudian akan sering muncul. Selanjutnya, misalnya kita sering buka tentang sepeda, nanti muncul iklannya tentang sepeda. Nah, kemudian kalau kita sering buka tentang hair dryer misalnya, nanti yang muncul iklan-iklan hair dryer. Begitupun ketika kita sering buka video-video yang sifatnya pornografi atau gambar-gambar yang sifatnya pornografi, maka iklan-iklan atau gambar-gambar yang nanti akan muncul itu yang sifatnya pornografi juga. Dan itu kadang muncul ketika anak-anak mengakses. Nah, karena rasa penasaran anak-anak itu yang kemudian mengarahkan anak-anak untuk bisa lihat gambar-gambar atau video-video yang sifatnya pornografi. Oke, baik Pak. Nah, tadi kan pornografi itu banyak diakses di internet ya Pak. Jadi anak-anak itu kan karena tadinya mungkin coba-coba jadi, atau bahkan efek terbesarnya itu bakal kecanduan tuh. Iya. Jadi untuk orang tua sendiri tuh bagaimana sih Pak supaya agar tahu anak itu kecanduan pornografi itu seperti apa kan? Karena mungkin tidak tahu kan, karena kontrol orang tua yang kurang, jadi si anak misalkan lagi bermain gadget, orang tua mungkin tidak tahu apa yang sedang diakses,
takutnya kan si anak ternyata sedang kecanduan pornografi. Itu bagaimana ya? Iya. Agar orang tua tahu gitu Pak, si anak itu sedang terpapar pornografi atau tidak. Oke, sebenarnya beberapa smartphone hari ini itu sudah ada parental controlling ya, untuk si orang tua bisa mengakses secara langsung, mengetahui apa saja sih yang memang diakses oleh anak-anak. Termasuk kadang ada beberapa anak-anak yang ketika beberapa kali kita sosialisasi, kita tanyakan secara langsung, ibu-ibu atau bapak-bapaknya punya nggak sih, atau tahu nggak sih password dari smartphone anak-anaknya. Kadang ada banyak orang tua yang tidak tahu itu. Anak-anak beralasan bahwa smartphone mereka adalah privasi mereka, padahal tidak. Kemudian bisa dianggap seperti itu, dilepas seperti itu. Jadi ketika kita memberikan apapun kepada anak-anak kita, maka kita juga memberikan hak dan tanggung jawab kepada mereka. Ketika ada sama halnya seperti perangkat apapun, gawai apapun yang kemudian diakses oleh anak-anak, orang tua harus tahu apa yang kemudian diakses, apa yang dilihat oleh anak-anak. Kita temukan ada beberapa kasus kemarin, misalnya ada anak-anak yang bermain gamenya game petualangan seperti biasa, tapi setelah selesai game itu, kalau ada anak yang kalah, hukumannya itu membuka baju. Nah, ini kan kalau orang tua tidak sadar atau tidak melihat secara langsung aplikasinya, gamenya, maka orang tua tidak akan tahu itu. Nah, diperlukan juga pemahaman bahwa orang tua perlu menyesuaikan dengan dunianya anak-anak. Nah, kalau kita melihat dari sisi teori saja misalnya, orang tua yang memang lahir sebelum tahun 2000 itu masih disebut sebagai imigran digital, karena pada saat mereka lahir, smartphone itu belum ada. Nah, anak-anak yang lahir setelah tahun 2000 itu sudah bisa disebut sebagai masyarakat digital, karena mereka lahir supaya anak-anak itu diem, duduk manis, kasih YouTube. Nah, ini maka kemudian mereka bisa, secara teori mereka bisa disebut sebagai masyarakat digital. Nah, kesadaran ini yang memang tidak dipahami oleh orang tua. Orang tua hari ini banyak yang tidak memahami bagaimana cara menyesuaikan dengan kehidupan anak-anak terkait dengan gadgetnya. Nah, proses bagaimana kemudian kita bisa mengawasi itu banyak sekali toolsnya hari ini. Nah, tools itu yang kemudian perlu lihat juga, perlu dipahami oleh orang tua bahwa tools itu perlu dikuasai. Salah satunya tadi dengan tools parental controlling, kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang bisa melihat secara langsung proses cloning, smartphone, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh orang tua kalau orang tuanya meng-upgrade diri. Nah, sebagian besar orang tua hari ini banyak yang belum meng-upgrade diri. Yang ada mereka ikut-ikutan bikin gerakan-gerakan melalui video, lewat TikTok, update FYP dan lain sebagainya, tanpa mengetahui bahwa ternyata ada banyak aplikasi yang belum mereka ketahui dan sudah diketahui oleh anak-anak yang lebih dulu. Nah, termasuk beberapa aplikasi-aplikasi yang di dalamnya terindikasi ada video pornonya, ada gambar pornonya, yang kadang orang tua menganggap itu hal-hal biasa. Karena misalnya gini, ada beberapa video atau ada beberapa gambar yang itu bentuknya kartun, tapi bajunya minim, pakaiannya minim. Karena orang tua tidak menganggap itu sebagai satu hal yang bahaya, dibiarkan saja. Padahal ya imajinasi anak-anak hari ini jauh berbeda dengan imajinasi anak-anak waktu orang tua dulu masih kecil. Nah, ya seperti itu. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting ya, Pak? Betul. Oke, lanjut ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk edukasi mengenai pornografi ini kepada anak, menurut Bapak penting nggak? Kan banyak sekarang kan katanya misalkan kalau anak-anak dikasih pendidikan pornografi sejak dini tuh ada yang pro kontra nih Pak. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh, karena katanya kalau misalkan kita ngasih edukasi pornografi ini dari anak-anak ini dari remaja misalkan, nanti mungkin dampaknya kepada mereka akan berdampak fatal gitu karena mereka ingin mencobanya. Nah, tapi di sisi lain
edukasi ini nih sangat penting untuk anak-anak. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana nih mengenai edukasi salah satunya tentang pornografi ini kepada Iya. anak-anak? Betul. Kalau untuk anak-anak, apalagi yang di bawah usia 5 tahun, di bawah usia 10 tahun, kita menyebutnya sex education ya. Pendidikan seks usia dini. Pendidikan seks usia dini itu bukan kemudian kita mengajarkan tentang bagaimana gerakan-gerakan dalam seksual ya, Iya. tapi memberitahu bahwa ada organ-organ intim, ada organ-organ yang memang itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, kemudian misalnya ada bagian-bagian tubuh yang itu ditutupi oleh baju atau ditutupi oleh pakaian, itu tidak boleh disentuh oleh orang lain, termasuk orang tuanya. Nah, pemahaman ini yang kemudian perlu disampaikan kepada orang tua bahwa sex education itu bukan kita menjelaskan tentang ini videonya seperti A, kemudian gerakan-gerakan seperti ini, bukan, tapi menjelaskan tentang dimulai dari yang terkecil, tentang ada organ yang itu dimiliki oleh setiap orang, oleh anak-anak, dan itu tidak boleh dilihat apalagi disentuh. Nah, itu konsep itu yang perlu dipahami oleh orang tua. Kemudian yang kedua, terkait dengan pornografi, kami juga pernah mendapatkan informasi, termasuk itu ramai sekali di media sosial, ada salah satu artis yang mengajak anaknya untuk melihat video porno secara bersama-sama dengan cara mengajarkan. Jadi anak ditunjukkan video itu sebagai salah satu bentuk pembelajaran. Kalau kami kemudian melihatnya, langkah seperti itu tidak bisa kemudian dianggap benar. Ada langkah lain yang seharusnya bisa lebih lebih edukatif ya. Misalnya dengan menjelaskan apa dampak dan akibat yang terjadi ketika anak melakukan A. Nah, kemudian dampak dan edukasi yang kemudian bisa kita sampaikan, misalnya gini, ada anak-anak yang hari ini aktif sekali berkegiatan untuk menghafal Al-Quran, kemudian menghafal pelajaran. Nah, seperti misalnya kalau kita contohkan, kita dapatkan satu kisah yang cukup menarik, bagaimana Imam Syafi'i ketika lewat di sebuah pasar melihat betis seorang perempuan tersingkap, itu hilang hafalannya. Nggak sengaja melihat, tidak sengaja melihat. Nah, ini yang kemudian perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak bahwa dengan kejadian seperti itu, maka apa yang kemudian sudah dihafalkan, apa yang sudah pelajari itu akan hilang dengan hanya melihat hal-hal yang sebenarnya bukan atau tidak layak kita lihat. Nah, model-model seperti itu yang perlu menjadi model pembelajaran oleh orang tua kepada anak. Bukan kemudian kita memberikan informasi bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bukan seperti itu, tapi ada dampak yang akan didapatkan oleh anak-anak, ada akibat yang bisa mereka dapatkan ketika melakukan, dan itu yang kemudian bentuknya konsekuensi. Nah, hal apapun, baik itu sifatnya positif maupun negatif, akan ada konsekuensinya. Ketika kita melakukan hal yang sifatnya selalu positif, maka hal yang positif juga akan kembali kepada kita. Kita melakukan hal yang negatif juga akan kembali kepada kita. Berarti kembali lagi bagaimana orang tua itu menyampaikan kepada anaknya. Betul sekali. Jadi orang tua perlu mengupgrade diri, bukan anaknya yang dipaksa untuk ABC, tapi memaksakan diri orang tua juga untuk bisa mengetahui apa yang positif dan negatif di hari ini, untuk bisa nanti disampaikan kepada anak. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya itu kan dari sisi pandang orang tua nih Pak. Karena pasti orang tua juga menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pasti orang tua juga punya cara sendiri bagaimana untuk menjaga anak-anaknya. Nah, mungkin dari sisi si anak ini sendiri nih Pak, karena kan perkembangan teknologi sekarang itu kan mudah mengakses apa saja kan. Jadi bagaimana ketahanan si anak ini Pak untuk tidak agar tidak terjerumus ke dalam pornografi ini. Mungkin ada beberapa dari anak-anak yang memang mudah gitu mengakses pornografi, atau emang ada yang nahan-nahan gitu Pak, tapi sebenarnya nggak mau, tapi karena mungkin beberapa penasaran, karena mungkin dari teman-temannya, atau karena tidak sengaja melihat.
di media sosialnya, jadi karena penasaran. Itu sendiri bagaimana untuk anak-anak ini Pak pertahanannya? Ya, untuk anak-anak memang yang hari ini eh, kita seperti agak sulit membendung ya. Kalau dari sisi orang tua sebenarnya agak sulit untuk membendung itu karena anak-anak hari ini aktif di banyak sekali media sosial, dan media sosial hari ini seperti hutan belantara ya. Banyak sekali. Ya, ketika anak dilepas di hutan itu maka dia akan sulit untuk kemudian bisa keluar lagi kalau tidak ada yang menuntunnya. Nah, dari sisi orang tua itu mungkin sudut pandangnya bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi anak-anak hari ini mudah sekali mengakses aplikasi, game, kemudian media sosial yang di dalamnya anak-anak bisa saling berkirim foto, video lewat inbox dan sebagainya. Ini celah di mana anak-anak akhirnya bisa mengetahui dengan rasa penasarannya. Karena rasa penasarannya tinggi, dia tinggal kemudian searching di Google tinggal mengarahkan ke hal-hal yang mungkin nanti sifatnya bisa negatif maupun positif sesuai dengan keinginan dari si usernya. Nah, proses seperti ini, sudut pandang seperti ini yang kemudian seharusnya anak-anak punya pertahanan diri. Bagaimana kemudian anak-anak bisa punya pertahanan diri dengan didampingi oleh orang tua? Maka orang tua sekali lagi perlu untuk mendampingi anak-anak dalam rangkaian kegiatan apapun. Bahkan misalnya ada anak-anak yang mengunci kamarnya sendiri, kemudian setiap kali orang tua mau masuk tidak diberikan akses dengan alasan itu privasi anak. Nah, batasan privasi ini yang kemudian perlu disepakati antara orang tua dengan anak-anak. Tidak kemudian ketika orang tua ingin melihat isi handphone anak-anak, kemudian anak-anak beralasan bahwa itu adalah privasi, haknya anak-anak untuk tidak memberikan informasi apapun kepada orang tua. Tidak seperti itu, tapi ada batasan-batasan yang memang perlu disepakati antara orang tua dengan anak, dan dengan catatan bahwa hal-hal yang kemudian itu nanti dampaknya negatif, orang tua adalah orang yang harus pertama kali tahu. Jadi ketika ada anak-anak, maka jadikanlah orang tua hari ini harus menjadi teman, harus selain menjadi orang tua juga menjadi teman, menjadi sahabat yang memang anak-anak bisa bercerita, bisa curhat. Kalau itu kemudian bisa dilakukan, maka hal-hal yang kemudian menjadi rasa penasaran anak-anak, dia akan cerita ke temannya. Nah, siapa temannya di rumah? Orang tuanya. Kira seperti itu. Ya, karena mungkin untuk sekarang tuh banyaknya orang tua sama anaknya itu kurang komunikasi ya, Ya, Pak. betul, betul. Jadi anaknya tertutup dengan Ya. orang tua. Jadi orang tua tidak bisa tahu apa yang sedang dialami si anak. Betul Ya, sekali. baik. Nah, selanjutnya untuk dampak negatifnya nih Pak, kalau misalkan anak sudah kecanduan atau terpapar pornografi itu apa saja Pak? Ya, yang pertama, kalau anak itu sudah terpapar pornografi, dia akan sulit untuk konsentrasi. Kesulitan konsentrasi ini karena itu tadi, kalau dampaknya sudah cukup berat, dia akan selalu berimajinasi dengan gambar-gambar atau foto-foto atau video yang memang selalu dilihatnya. Nah, kesulitan konsentrasi ini yang nanti akan berdampak pada menurunnya prestasi pastinya. Kalau sudah menurunnya prestasi, maka nanti kesehariannya si anak akan sulit untuk diajak berbicara, kemudian sulitan juga untuk beraktivitas secara positif. Nah, dampak-dampak ini akan terjadi ketika anak-anak memang terbiasa melihat yang sifatnya negatif atau pornografi. Nah, tadi itu dampaknya. Nah, kalau misalkan si anak ini udah terlanjur sudah jauh gitu pornografinya, bagaimana cara mengatasinya Pak agar si anak ini tuh bisa sembuh lah? Ya, cara kemudian bisa mengajak anak ini bisa kembali tidak kecanduan ya. Ada beberapa langkah-langkah yang sifatnya pendampingan secara psikologis. Ada pendampingan psikologis, kemudian bisa dibawa ke psikolog atau psikiatri yang memang
anak-anak ini sudah tidak bisa, kalau dampaknya sudah cukup berat ya, kalau dampaknya masih ringan mungkin kita masih bisa larang. Iya. Tapi kemudian kalau dampaknya sudah cukup berat, maka orang tua tidak kemudian agak akan sulit sebenarnya untuk mengintervensinya. Nah, maka kemudian kita butuh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu yang kemudian bisa itu psikolog atau psikiatri yang memang memahami secara langsung bagaimana proses konseling yang dilakukan agar anak ini bisa kembali berpikir jernih. Berarti kalau misalkan sudah terlanjur kecanduan itu dampaknya sangat Ya, luar biasa. betul. Ya, saya penasaran nih Pak, kalau misalkan pornografi itu pelanggaran, misalkan untuk yang sering nge-share konten-konten pornografi itu dalam undang-undang ada undang-undangnya kah Pak? Ada. Pelanggaran, Betul. bentuk pelanggarannya. Dalam undang-undang pornografi itu dijelaskan bahwa siapapun kalau sudah siapapun berarti setiap orang ya, setiap Iya. orang itu dilarang untuk mengirimkan, mentransmisikan, mendownload atau menyebarkan yang bentuknya gambar atau video yang sifatnya pornografi. Dalam undang-undang pornografi itu jelas. Kemudian dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga disebutkan dilarang untuk mentransmisikan yang kemudian sifatnya bukan hak dia untuk mengirimkan, termasuk gambar-gambar yang sifatnya pribadi yang itu dianggap tidak pantas untuk di-share. Nah, ini yang kemudian akhirnya menjerat beberapa tokoh publik ya, waktu beberapa tahun yang lalu. Nah, tokoh publik itu melakukan atau share beberapa konten-konten yang sifatnya pornografi. Dalam undang-undang pornografi, kemudian dalam undang-undang informasi transaksi elektronik, jelas sekali bahwa video, kemudian konten-konten yang sifatnya pornografi atau mengarah ke arah itu dilarang sama sekali untuk bisa disebarkan. Lalu dari sisi pidananya, apakah bisa dipidana? Bisa. Dan itu penjara kurungan. Berarti dipidana juga ada? Ya, ada dalam pidana. Dalam undang-undang pornografi, termasuk dalam undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik, itu bisa dipidana orang yang melakukan itu. Oke, baik. Nah, gak kerasa ya teman-teman, kita sudah berbincang banyak nih bersama narasumber kita. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada Pak Henry ini selaku Ketua Komnas Anak. Jadi pornografi itu sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi diusahakan kita untuk tidak terlalu mengakses banyak situs-situs porno. Kalau bisa sih jangan ya Pak. Betul, ya? Jangan. Kalau bisa jangan. Karena hari ini dari sisi pemerintah pun agak kesulitan untuk, kalau kita lihat banyak yang kemudian diblokir, tapi anak-anak hari ini bisa banyak sekali celah yang kemudian bisa diambil, dimasuki oleh anak-anak, dan celah-celah itu yang kita harapkan orang tua memahami bagaimana celah itu bisa diambil anak-anak. Iya, karena dari berbagai sisi dampaknya itu banyak ya Pak, dari sisi kesehatannya, mungkin dari sisi agama juga kan melarang untuk kita menonton video porno. Ya, nah memang akhirnya apalagi di usia anak yang memang butuh pendampingan orang tua, mereka butuh menyalurkan tenaganya, arahkan hal ke hal yang positif. Nah, rasa penasaran itu mungkin bisa didiskusikan, tapi tadi perlu pendampingan orang tua. Nah, kalau orang tua bisa mendampingi, maka anak-anak akan jalan ke hal yang positif. Tapi kalau orang tuanya tidak mengetahui, apalagi tidak mengupgrade diri, maka dampaknya nanti anak-anak yang akan mencari informasinya secara sendiri-sendiri. Oke, baik, luar biasa. Nah, untuk Bapak sendiri mungkin ada tips untuk orang tua nih, gimana caranya agar anak-anak bisa terhindar dari pornografi? Ya, yang pertama, kalau dari sisi orang tua harus memahami terkait dengan bagaimana teknologi hari ini berkembang. Algoritma kecenderungan itu sudah mengarah ke hal-hal yang sifatnya positif maupun negatif, dan model-model tentang algoritma kecenderungan ini termasuk artificial intelligence hari ini itu harus dipahami ya.
teknologi hari ini terus berkembang, bahkan teknologi tentang virtual reality, kemudian teknologi tentang augmented reality itu sudah di depan mata, dan orang tua harus memahami itu sebagai sebuah perkembangan. Nah, kalau itu orang tua tidak memahami itu, tidak mengupdate diri, maka yang terjadi adalah anak-anak akan mencari informasinya secara sendiri-sendiri. Bagus kalau itu ketemu dengan orang yang atau informasi yang positif. Kalau kemudian ke hal-hal yang negatif, maka dia akan penasaran dan mencari, sehingga kemudian akan bertemu dengan hal-hal yang sifatnya negatif, apalagi bentuknya pornografi. Iya, baik. Terakhir nih Pak, untuk closing statementnya untuk kita semua apa ya Pak? Oke. Memberikan perlindungan kepada anak-anak itu harus dimulai dari diri sendiri, dengan cara yang pertama kita harus menjadi role model. Jadi ketika kita melarang anak-anak untuk tidak kecanduan dengan handphone, maka yang pertama kali harus dilarang itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita melarang anak menggunakan handphone, membawa handphone, lihat game, tapi kalau kita di depan anak-anak sambil memegang handphone, anak-anak ya tetap akan kesulitan untuk bisa menerima itu. Jadi kalau orang tua tidak menunjukkan atau tidak memberikan panduan secara langsung, kalau tidak boleh menggunakan handphone pada saat jam 6 sampai jam 9 malam, orang tua taruh handphonenya. Kalau orang tuanya masih megang handphone, ya anak juga akan megang handphone. Kira-kira seperti itu. Jadi mulai dari diri sendiri, baru kemudian nanti orang lain akan mengikuti. Oke, baik, luar biasa ya. Karena mungkin waktunya sudah cukup ya, jadi kita sudahi sampai di sini. Mungkin untuk teman-teman yang baru menonton, selamat datang, dan semoga kita bisa kembali di lain waktu. Ya, terima kasih sebelumnya Terima kasih Pak. kembali. Semoga sehat selalu. Amin, dan amin, tetap amin. semangat ya Pak. Siap. Ya, mungkin itu saja podcast di episode 11, yaitu mengenai pornografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.